Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Ini adalah materi untuk matematika wajib di kelas 11 ya. Yang pertama di sini ada fakta konsepnya, yaitu transformasi. Transformasi itu dibagi menjadi dua, ada yang transformasi isometri dan transformasi bukan isometri. Nah, yang termasuk ke dalam transformasi isometri yang pertama adalah translasi, kemudian refleksi dan rotasi. Kemudian transformasi yang bukan isometri adalah dilatasi. Nah, ini akan dijelaskan di pembahasan video ini. Kemudian transformasi ada yang namanya komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi adalah gabungan dua atau lebih dari si transformasi tersebut. Baik. Nah, ini apakah kalian pernah mendengar kata transformasi? Oke. Atau kata transformer? Nah, ada ya film namanya tuh Transformer. Jadi merubah bentuk awalnya dia mobil kan ya, sebuah mobil menjadi robot. Nah, itu namanya transformer, atau dalam bahasa matematikanya proses transformasi adalah proses perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang baru. Contohnya tadi, mobil menjadi robot. Awalnya mobil menjadi keadaan barunya adalah robot. Nah, rumus umumnya adalah ini dibacanya B aksen sama dengan B kali T. B itu nanti si keadaan yang barunya, ini keadaan awal, T-nya itu yang si transformasinya. Nah, transformasi itu nanti akan kita rubah. Yang tadi ya udah dijelaskan di si peta konsep. Ada apa aja? Ada refleksi, dilatasi, terus ada translasi, ada lagi rotasi. Nah, ini ya rumusnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya translasi atau pergeseran. Jadi kalau misalkan contohnya nih ada sebuah benda digeserkan, nah itu namanya translasi ya. Nah, ini rumusnya. Kalau kita misalkan punya P, X, Y akan ditranslasikan terhadap A, B, maka P aksen atau si keadaan yang barunya adalah X tambah A, Y tambah B. Jadi tinggal ditambahkan saja. Contoh deh, tentukan bayangan titik A negatif 7,2 jika ditranslasikan oleh P. Ini adalah 3,-5. Oke, tadi itu udah ada ya rumusnya di atas ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari A aksen ya kalau bayangan itu. Nah, inilah A aksen sama dengan nanti si A ini ditambah dengan transformasinya. Berarti negatif 7, ini 2 ya, ditambah dengan 3-5. Hasilnya adalah ini aja deh, A aksen sama dengan ini min 4, min 3. Hasilnya seperti ini. Atau kalau mau penulisannya seperti ini, berarti A gitu ya, A nya itu adalah X, Y min 7,2. Akan kita translasikan T ini A, B. Jadi hasilnya adalah ini A aksen ya. A aksen itu min 7, T-nya adalah ini ya. Oh, ini berarti ini 3,-5. Nah, ini min 7 ditambah 3,2 ditambah min 5. Maka hasilnya adalah A aksen min 4, min 3. Sama ya jawabannya ya. Pakai cara yang ini atau pakai cara yang seperti ini, dia tetap sama. Nah, kemudian gimana kalau si soalnya berbentuk garis bukan sebuah titik? Jadi cara menyelesaikannya, lihat di sini. Nah, kalau seperti ini kita tulis dulu. Nah, si A ini kan X, Y. Artinya berarti A aksennya itu X aksen, Y aksen kan? Berarti kita tulisnya gini, X aksen, Y aksen sama dengan A-nya itu apa? XY. Ini ya, A-nya X, Y. Nah, ditambah dengan transformasinya atau translasinya, ini A
B. Atau di sini boleh langsung kita tulis 3,-5 boleh. Nah, jadi ini tulis dulu X aksen, Y aksen sama dengan ini X, Y ditambah AB-nya kita ganti dengan 3,-5. Jadi hasilnya adalah X aksen, Y aksen, tinggal kita jumlahkan aja ya. Berarti ini X tambah 3 dengan Y tambah -5 atau Y min 5. Nah, kemudian ini udah dapet nih X aksennya segini dan Y aksennya segini. Nah, kita cari X-nya. Jadi X aksen sama dengan X plus 3. Ya, yang ini kan yang sejajarnya. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya. Artinya berarti si 3 ini kita pindahkan ke sebelah kiri kan. Berarti ini X aksen plus 3 ke kiri jadi min 3. Sama dengan X. Nah, kemudian kita yang si Y aksennya. Y aksen sama dengan Y min 5. Ini pun kita cari Y-nya. Berarti yang 5 ini, min 5 ini kita ke sebelah kiri kan. Awalnya min jadi plus ini Y aksen ya. Sama dengan Y. Nah, setelah itu ini kita sudah dapat X dan Y-nya. Kita mencari G aksen. Ini kan diketahui garis G. Tentukan bayangan garis G-nya. Berarti apa ini? Kok ini 3,-5? Oke, ini ganti kita jadi 3,-5 ya, salah. Ini harusnya 5,2 tapi di sininya 3,-5, kita pakai yang ini nggak apa-apa. T-nya kita rubah. Berarti G aksen itu ini ya 2. Y-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapat tadi. Y-nya itu adalah apa ini? Y aksen plus 5 sama dengan 3. X-nya berapa? X aksen min 3 ditambah 6. Ini ngikutin sih soal yang ini. Nah, sekarang kita kalikan. Kalikannya ini kali pelangi ya. Berarti 2 kali Y aksen, 2 Y aksen, 2 kali 5 hasilnya 10. Ini 3 X aksen ya, 3 kali X aksen, 3 kali min 3 min 9 ditambah 6. Nah, kemudian tinggal kita cari, ini tinggal disatukan aja ya. 2 Y aksen, min 3 X aksennya kita pindahkan jadi min 3 X aksen. Ini tulis lagi plus 10 min 9 ke kiri kan jadi plus 9, 6 dikekirikan jadi min 6. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis lagi 2Y aksen min 3X aksen. Yang ini kita jumlahkan. Ini 3 jadi 13 ya. Plus 13 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan G aksen. Atau penulisannya kalau mau seperti ini pun boleh ya. Ini kalau setelah ketemu seperti ini, si X aksen, Y aksen, X aksennya kita hilangkan juga bisa ya. Jadi bisa kayak gini, 2Y, ini kita pindahkan lagi ke sebelah kanan, berarti 3X min 13. Nah, inilah yang disebut dengan si G aksennya atau bayangan garis G. Jika ditranslasikan oleh T 3,-5. Oke, kemudian ada yang namanya rotasi atau perputaran. Nah, rotasi pada pusat O, ini O ya, O-nya adalah 0,0 di sudut putar jika 90 derajat atau negatif 270 derajat. Nah, jadi seperti ini ya, kalau rotasi itu, kalau dia diputar berlawanan arah jarum jam, artinya dia sudutnya positif ya, arahnya positif. Kemudian kalau searah dengan jarum jam, maka arahnya adalah negatif atau si ininya negatif nih tandanya. Nah, oke, ini rumusnya ya. Kalau 90 ini sama dengan negatif 270 derajat. Ini min Y, X. Kalau min 90 atau 270, Y, min X. 180 atau min 180 adalah min X, min Y. Oke, kita kasih contoh deh. Sebentar, kita cari dulu contohnya. Misalkan ada titik A. Sini ya.
titik A-nya itu min 5,3. Min 5,3 dan sudut putarnya 90 derajat. Ini sudut putar 90 derajat. Kemudian titik pusatnya 0,0 ya, karena kita pakai yang ini ya. Nah, ini akan dirotasi pakai ini berarti ya. Pakai rumus yang atas, yang paling atas banget. Berarti artinya ini A min 5,3 di rotasi ini R, ininya O nya itu adalah 0,0, 90 derajat. Berarti ini hasilnya adalah min Y, X. Mana ini kan X ini Y, berarti min Y nya jadi min 3 kan. X nya kita pindahkan ke belakang gitu. Oke, lagi kalau misalkan kita punya titik A, oke tetap aja gini ya, si titik A nya seperti ini, atau kita ganti jadi B lah, min 5,3. Nah, ini akan diputar dengan sudut putarnya misalkan yang ini ya 180 derajat. Jadi B nya itu min 5,3 akan kita rotasikan. Ini pusatnya O itu 0,0 dengan 180 derajat. Nah, ini maka si B aksennya adalah, kita lihat untuk yang 180 atau min 180, maka rumusnya ini ya. Ini awalnya dia X, Y. Maka menjadi min X, min Y. Berarti ini tinggal pakai negatif kan. Min 5, min jadi lagi 5. Ini min 3. Tinggal pakai negatif ya. Min X, min Y. Seperti itu. Oke, lanjut ke refleksi. Refleksi itu pencerminan ya. Nama lainnya. Oke, ini ada rumus-rumusnya. Jadi kalau misalkan kita punya Px, Y akan direfleksikan terhadap sumbu X ya. Maka rumusnya adalah P aksen X, min Y. Ini rumus-rumusnya ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap Y sama dengan X, terhadap Y sama dengan min X, X sama dengan H, Y sama dengan K, 0,0 dan A, B. Oke, langsung ke contoh soal saja ya. Jadi kalau misalkan kita punya titik B, titik B-nya itu min 3,7. Min 3,7 akan dicerminkan ya. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita pakai yang ini kan rumusnya ya. Maka si B aksennya aku tulis dulu, B ini min 3,7 ini ya, ini M, ini sumbu Y, berarti B aksennya apa? Oke, betul ya, 3,7. Lagi kalau misalkan kita punya apa nih, C deh. C-nya itu misalkan 4, min 5 deh. Ini dicerminkan terhadap apa? Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Oke, lihat di sini rumusnya apa? Kalau Y sama dengan min X pakai ini ya. Ini C 4, min 5. Berarti di sininya M, Y sama dengan X. Pakai yang ini kan. Min Y, min X. Ini Y-nya, ini X-nya kan. Berarti C aksen min 5 jadi 5, min 4. Seperti itu. Oke, yang agak sulit deh. Misalkan kita punya, tentukan bayangan titik D. Nih kita punya D. D-nya adalah 7, min 5. Mana 7-nya ini ya? Akan
min kan terhadap apa nih, X sama dengan 3, ini terhadap garis ya, X sama dengan 3. Nah ini pakai yang ini rumusnya, X sama dengan H, atau si X nya diganti, si H nya kita ganti dengan angka 3. Berarti D 7, min 5. Lihat di sini M, berarti ini X nya sama dengan 3. Maka D aksennya ini 2H, berarti 2 dikali 3 min X, ini X nya 7 ya, koma Y nya min 5. Maka D aksen ini 6 dikurangi 7 atau min 1, min 5. Maka D aksennya adalah min 1, min 5. Oke. Nah, sekarang untuk yang dilatasi. Dilatasi adalah perskalaan atau perkalian. Nah, pusatnya kita pakai yang 0,0 dulu ya, dan faktor skalanya adalah K. Ini rumusnya ya. Px, Y dilatasi O itu 0,0, K nya adalah skalanya, P aksennya, maka Kx, Ky. Ini gampang banget. Contohnya misalkan kita punya titik A, titiknya sukanya si A ya, min 2,5. Ini akan didilatasikan dengan pusatnya O atau 0,0, faktor skalanya ini ya, dengan faktor skala 3. Maka kita cari A aksennya, berarti ini A, X, Y itu ya, D di sininya ini O, 3. Berarti A aksennya adalah 3. Ini kok belum dirubah ya, ini min 2,5 ya, 3 kali min 2,3 dikali 5. Maka A aksennya adalah min 6,15. Oke, mudah sekali kan ya. Jadi intinya kalian harus tahu rumus-rumusnya aja. Oke, untuk pembahasan transformasi geometri Ibu cukupkan sekian dulu ya. Nanti kita lanjut ke video yang part 2 nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.